Kak Yuda mau sharing teman-teman, mau kasih tahu teman-teman tentang teorema Pitagoras. Kalau udah dengerin Pitagoras, kita semua harus udah langsung klik bawah materi tentang segitiga siku-siku, ya. Jadi materi Pitagoras ini tentang hukumnya, tentang cara menghitungnya. Kalau teman-teman langsung aja ingat Pitagoras, ingat segitiga siku-siku, ya. Oke, dan simbol segitiga siku-siku dia ada liter L teman-teman ya. Aduh ada apa sisi A B C teman-teman boleh ganti. Yang paling penting tidak boleh tertukar adalah mencari sisi miringnya atau kalau pada gambar ini kayak ada simbolnya kayak ada tulis dengan huruf AB ya teman-teman. Oke, nah asal-usul teorem Pitagoras ini dari filsuf Yunani tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Ya jujur aja sih ini juga belum lahir ya. Nah, tapi teorem Pitagoras ini terkenal sampai sekarang, bayangin ya. Wow. Dan manfaatnya buat kehidupan kita tuh tentunya sangat bermanfaat. Nah, tentang teorema Pitagoras, teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara ketiga sisi yang ada pada segitiga siku-siku, teman-teman. Ingat ya, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Sin kostan juga berlaku loh untuk segitiga siku-siku. Oke, teorema Pitagoras. Nah, teman-teman, kayak udah kasih bocoran ya, kayak udah spill-spill nih caranya ya. Bagaimana kalau kita mencari A kecil, B kecil, dan C. Nah, C ini adalah si siapa? Sisi miring, teman-teman. Ya, C ini adalah sisi miring atau kemiringan, boleh. Ya, C ini adalah sisi miring. Untuk A itu bisa sebagai alas dan B kecil maksudnya ya, itu sebagai tinggi teman-teman. Jadi, jika teman-teman ingin mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, teman-teman bisa cari dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Atau kayak udah api kan aku kalau misalkan di sekolah dikasih rumusnya seperti ini kayak udah akar dari A ditambah B, A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini juga boleh kok. Nanti setelah teman-teman kuadratkan ya alas dan tingginya, teman-teman kan ditanya untuk mencari sisi miringnya atau C ya. Nah, sebenarnya C itu bisa didapat dengan cara akar kuadrat dari hasil A kuadrat tambah B kuadrat. Kayak udah bisa nggak sih kita kalau mau cari alasnya misalkan sisi miringnya diketahui. Bisa teman-teman dengan cara sama seperti tadi akar dari sisi miring kuadrat karena sisi miring kuadrat ini yang paling besar angkanya ya dikurangi tinggi atau sebaliknya kayak udah aku mau cari tinggi. Bisa nggak pakai teorema Pitagoras? Bisa teman-teman dengan cara kita akarkan dari sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat ya. Untuk lebih lengkapnya Kaida juga sudah siapkan nih pembahasan soal buat teman-teman semuanya. Nah, di sini Kaida pembuktian geometri ya, pembuktian pada bangun datar teman-teman. Contohnya nih Kaida punya tinggi 4 kali 4 itu ada 16 kotak persegi, lalu Kaido punya 3 atau 9 kotak persegi. Kaido mau cari tahu berapa sisi miringnya. Nah, sisi miringnya itu adalah 25 dari 16 kuadrat atau 4 kuadrat ditambah tinggi kuadrat yaitu 3 kuadrat. Jadi 16 tambah 9 25 dan akar dari 25 itu 5. Nah, teman-teman, saya juga mau kasih tahu nih tips dan triknya loh dengan perbedaan dengan segitiga yang lain. Segitiga siku-sikut itu terdapat pada segitiga lancip dan tumpul. Karena pada dasarnya segitiga siku-siku itu yang paling spesifik karena memiliki besar sudut yang 90 derajat ya. Nah, bisa juga segitiga siku-siku itu ada pada segitiga sama sisi dan juga segitiga sama kaki. Jika dibagi dua sama besar, maka akan menghasilkan dua segitiga siku-siku. Otomatis, ya. Contoh soalnya, yang ini yang ditunggu-tunggu. Oke, kita mau cari siapa? Kita disuruh menghitung siapa? Kita mau cari alasnya nih. Berapa dan bagaimana ya? Kira cara menghitungnya. Oke, masih ingat teman-teman, ketika kita mencari alas sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Jadi akar dari
10 kuadrat dikurang 8 kuadrat, maka hati-hati teman-teman ya. Kita kerjakan dulu bilangan berpangkat. Jadi 10 kuadrat itu 100 dikurang 64 sama dengan akar dari 36. Dan akar dari 36 itu adalah 6. Yeay! Oke, lanjut ya. Kita ke soal yang kedua. Ada nggak sih ya soal keduanya? Wah, saya penasaran juga nih. Nah, benar ya jawabannya 6 ya tadi. Nah, sekarang teman-teman lihat. Diketahui panjang A dan B, hitung panjang A dan B jika diketahui panjang C-nya 16. Tinggi segitiganya 15. Oh, penasaran nih. Kita disuruh mencari sisi miringnya, teman-teman. Oke, saya udah kasih tipsnya. Pertama, panjang C-nya itu 16 ya, dari garis ini. Bawah ini 16 ya, teman-teman. Oke, 16 ya. Nah, 16 itu dia tepat kita harus bagi dua dulu, teman-teman. 16 dibagi 2 ya. Step pertama kita bagi 2 enam belasnya, maka hasilnya 8. Jadi di sini 8 dan di sini juga 8. Kemudian tinggi segitiganya 15 cm. Berapakah panjang A atau B? Ini pasti sama ya, angka A dan B ya. Maka kalau kita mencari A, yaitu sisi miring, K akar kuadrat dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 225 sama dengan 289. Akar dari 289 sama dengan berapa? 17 cm. Iya, ketemu lagi. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembahasan mengenai materi Pitagoras. Jangan lupa ya mengenai rumus A, B, C. Alas kuadrat tambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring. Atau sebaliknya, kalau misalkan teman-teman sudah dikasih tahu sisi miringnya, maka tinggal dikurang aja sisi miring dikurang alas, jadinya kita ketemu tinggi. Sisi miring dikurang tinggi, maka jadinya kita mencari alas. Demikian pembahasan materi mengenai Pitagoras. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love